jemaat sekalian. Mari kita mau mulai ibadah pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita mulai dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih ya Yesus, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Kau telah pelihara kami ya Tuhan. Selama 1 minggu ini, kami boleh jalani aktivitas sehari-hari dengan penyertaan-Mu. Tiba saatnya ya Tuhan, di hari Minggu ini, kami mau datang ya Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami dapat menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran ya Yesus. Kau yang tutup bungkus setiap hati kami ya Bapa. Biarlah kami bisa merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus, ketika kami menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan suatu pujian. Kita sembah Tuhan. Ku rasakan kehadiran
Terima kasih Tuhan. Hanya Kau satu di hati kami ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau ya Yesus. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agungkan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan hati kami rindu untuk bersorak-sorai lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Lebih bersuka cita lagi ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah ya Tuhan memang tinggikan nama-Mu ya Yesus, sebab Kau yang layak ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji nama Tuhan katakan sama-sama. Amin. Beri salam ke kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita pujikan. Mari kita semua, oh umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya.
siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Mari kita mau sembah Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia.
Yes Tuhan, kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Bukan karena kami melihat ya Tuhan, namun karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, namun karena Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Firman-Mu ya Yesus selalu Kau genapi ya Bapa, dan selalu Kau hidupi dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi ya Tuhan Yesus, Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Kayaknya Tuhan, Kau yang pimpin ya Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan setiap kata-kata yang keluar ya Tuhan adalah kata-kata yang membangun ya Tuhan Yesus iman kami ya Bapa. Kata-kata ya Tuhan yang dapat meneguhkan hati kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami urapi juga kami ya Tuhan yang mendengarkan. Izinkanlah ya Tuhan Yesus firman-Mu untuk masuk dalam hati kami. Tidak hanya masuk dalam hati kami, namun kami mau lakukan ya Bapa kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk momen yang indah. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, sekarang kami rindu dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Kita mau belajar firman Tuhan, amin. Dalam Yeskiel 48, mulai ayat 33, 34, 35. Tolong Dongking bacakan. Yeskiel 48 ayat 33 sampai 35. Di sisi sebelah selatan yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Sebulon. Di sisi sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Jadi, keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini pernah saya sampaikan, tapi saya tergerak untuk sampaikan lagi. Saya khawatir jemaat lupa, kita belajar lagi firman Tuhan ini ya. Jemaat dikasihi Tuhan, nama itu penting. Kamu ke gereja mana? Gereja Jalan Layar. Gereja apa? Ya gereja Jalan Layar. Ya. Gak tahu gereja apa? Gereja Jalan Layar, gitu ya. Lah, jemaat dikasihi Tuhan, kan mestinya gereja GPDI. Lu GPDI apa? GPDI Sion Permai. Ada namanya. Amin. Ya. Kamu sekolah di mana? Di situ. Di mana? Di situ. Situ mana? Perak. Perak mana? Barunawati. Lah, kan banyak sekolahan di sana. Nama itu sangat penting bagi seseorang, ya. Tapi ada orang yang namanya itu karena orang tua yang ngasih itu aneh. Jadi waktu dia sekarang sudah besar, sudah ternama, jadi diganti namanya, ya. Namanya siapa? Namanya dikasih orang tua namanya mewek. Soalnya waktu lahir mewek, nangis saya mewek. Lu perempuan kok dikasih nama mewek? Meme gitu masih lumayan ya, mewek. Lalu diganti. Apa sekarang namanya? Yuni Sarah. Aksi. Padahal tidak cantiknya seperti Yuni Sarah. Suaranya pun tidak sebagus itu. Tapi kan sudah heran. Kan orang dibilang siapa namanya? Yuni Sarah. Yang nggak tahu tuh denger langsung noleh. Walah si Ado Yuni Sarah. Ya. Cuman nama itu mempengaruhi seseorang. Ya. Sangat penting bagi seseorang. Kalau kita lihat dari firman Tuhan itu ya, dari firman Tuhan yang kita tadi baca, di situ dikatakan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan hadir di situ. Maka itulah arti nama yang sebenarnya, bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita umatnya. Arti dari nama itu adalah Yehova Syama. Ya, Allah itu banyak namanya. Yehova Rafa, Yehova Shalom, sang memberi damai sejahtera, Yehova Nisi,
Panji keselamatan, Yehova Rafa, kesembuhan, Yehova Jireh, ya. Nah, banyak lagi sekali nama-nama Allah. Ini salah satu nama Allah adalah Yehova Syama. Allah hadir di situ. Jemaat, kalau saat ini dikatakan Yehova Syama di gereja, Allah hadir di gereja ini. Amin jemaat, senang. Ada kehadiran Allah itu luar biasa, ya. Haleluya. Kita tidak akan kekurangan apapun. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b, Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ini Yehova Syama. Tidak akan meninggalkan kita. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini loh Allah kita. Amin. Jadi jemaat, kita itu harus punya keyakinan iman bahwa Allah menyertai aku, ya. Bahwa Allah tuntun hidupku. Allah ada di dalam pekerjaanku. Allah ada dalam keluargaku. Allah ada di dalam studiku. Allah ada di dalam aku pacaran. Ya, yang masih muda-muda kalau pacaran itu hadir. Begitu tempat pacar, Yehova Syama, ambil sama aku, Yehova Syama sama aku. Amin. Ya, kalau Allah hadir ada. Pacarannya itu pacaran yang kudus, ya, yang berkenan. Ini dikatakan Yehova Syama tempat itu karena tempat itu judulnya adalah kota yang kudus. Ya, Allah itu kudus. Tanpa kekudusan Allah tidak akan hadir. Jemaat. Haleluya. Tadi kita baca sudah Ibrani 13 ayat 5b. Sekarang kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Jadi Yehova Syama itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Manusia itu tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Gak bisa. Kecuali Tuhan sendiri yang berinisiatif datang kepada kita, memperlihatkan kemuliaannya. Baru kita bisa merasakan kemuliaan Allah. Manusia itu dosa. Gak bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi kalau manusia itu dia mau hidup kudus, hidup benar, hidup memperkenankan Allah, maka Allah akan tampil, Allah akan melihat, ya, melihatkan kemuliaannya. Allah menjelma menjadi manusia, itulah Yesus. Yesus korban, Yesus mati untuk kita, supaya kita ini dilayakkan. Kita ini bisa melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Amin jemaat. Ya, teman saya ini sakit keras, teman saya sakit keras. Biasanya dia itu orangnya itu keras sekali, ya. Saya temannya banyak, Bapak Gembala. Dia teman saya cuma satu ini, Bapak Gembala bilang, temanmu ini keras memang jemaat. Aduh, pokok apa yang rasanya dia tidak tuh langsung sudah. Ya maaf ya. Saya sih tidak pernah. Ya seperti itu loh. Kalau guguk itu kalau lihat kita gitu kan nggak kenal, nggak ngerti, kita datang ini, misalnya kita datang itu mengasihi tuan rumahnya apa, duit banyak, guguk nggak ngerti, pokoknya nggak tahu itu guguk kayak gitu dia, ya, pokoknya nggak cocok sama dia langsung sudah marah gitu, makanya karena dia marah-marah penyakitnya banyak, penyakit lambung, penyakit tiroid, penyakit kaki, penyakit
aduh dioperasi sudah 3 kali, itu mau dioperasi lagi. Uangnya habis untuk operasi, saudara. Lambungnya itu tipis, dikerikiti tipis. Kenapa? Dia suka minum obat tanpa resep obat. Pokoknya obat ini bagus, bisa nganu sakit, langsung dia minum obatnya. Jemaat, dan ini kita lihat di sini. Saya bilang teman saya Mecu itu sabar orangnya, ya. Orangnya sabar, kalau ngomong lembut. Lagi kan orang Solo, kan beda sama orang Surabaya. Orang Surabaya, apa? Sopo sakarepmu? Ini lah orang Solo. Tidak, iya, kita lah ngomong tuh lembut gitu. Nah, saya suruh dia, Cipiing, didoakan ya, mau. Gini dia bisa gini. Tak doakan ya. Saya bilang kamu doai gini. Kesempatan kalau mau didoakan. Supaya Tuhan jamah hati yang keras ini diubahkan mau menerima Yesus. Loh, siapa tahu ini pada detik-detik terakhir dia menerima Tuhan, dia selamat loh. Dia selamat dan kamu dapat berkat loh dari Tuhan. Ya, berkat itu tidak mesti harta, tidak mesti uang, tidak mesti apa. Ini berkat satu jiwa dimenangkan untuk Tuhan tuh, waduh, berkat kita luar biasa di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, jemaat, sebab itu kita mau belajar, dikatakan di sini kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal ini, memberikan kasih karunia dan kebenaran. Jemaat, kita belajar di sini ya. Yesus itulah yang telah menjelma jadi manusia supaya kita menerima keselamatan, kasih karunia, kemurahan Tuhan. Haleluya, kita itu ngucap syukur ya jemaat, kita itu ngucap syukur. Kalau kita itu menjadi umat pilihannya, kalau kita ini dipilih oleh Allah, dan kita baca kalau ketiga adalah Yehova Syama. Yehova Syama itu berdiam bersama dengan kita. Alkitab berkata, atau tidak tahukah kamu, ini ya 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Tubuh kita itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Telah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan apa? Dengan darah Tuhan, dengan nyawa Tuhan. Ya, supaya kita semua ini dilayakkan, dikuduskan, dan kita ini layak menjadi umat pilihan Allah. Amin jemaat, haleluya. Kalau kita baca 2 Korintus 1 ayat 21-22, coba dengking. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Semua kita ini yang percaya kepada Tuhan diberi Tuhan Roh Kudus. Jemaat tidak usah bingung, ya apa? Aku tidak bisa bahasa roh lalu mau tiru-tiru bahasa roh, enggak usah. Jemaat percaya ada Roh Kudus dalam hidupmu, dalam hatimu. Amin. Kita berdoa, Roh Kudus itu selalu menyertai kita, membimbing kita. Jemaat, Roh Kudus itu luar biasa. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi ke Bapa dan nanti Bapa akan memberikan satu penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengajari engkau, Roh Kudus mengajari kita, ya, memberi kita kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Wah, orang yang memiliki Roh Kudus itu hebat, luar biasa saudara. Ya, lebih hebat dari memiliki harta yang orang-orang kaya. Kita cukup punya Roh Kudus, ya.
Dan itu dimeteraikan di dalam hidup kita. Dicap, ana toke cap, tiongkeng dicap Roh Kudus. Tak, ini milikku, kata Tuhan. Wah, tidak bisa dihapus. Selama tiongkeng itu hidup benar, selama tiongkeng hidup kudus, Roh Kudus itu terus ada di dalam hidupnya tiongkeng. Amin. Amin, King. Amin. Amin. Kok enggak keras ya? Amin. Amin. Kan sudah sarapan kabeh ya. Ya, amin. Ada Roh Kudus dalam hidup kita itu luar biasa. Saudara, kalau kita sedih, kalau kita sumpah, kalau kita misalnya ada masalah, kita minta Roh Kudus memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Jemaat saya itu punya tiroid, ya ada tiroid. Lah, efek dari tiroid itu kadang-kadang itu ngantem ke jantung, ngantem ke hati. Kadang-kadang itu sampai rasa gak enak gitu rasanya, ya hati ini gak enak gitu. Teman saya kena sampai, aduh Cik Meli, aku kepingin bunuh diri. Ojo, jangan, gak boleh, orang Kristen gak boleh bunuh diri. Ya mana hati rasa sumpah gitu. Saya tuh kadang gitu loh jemaat. Kadang hati ini rasa sumpah. Sumpah apa ya, duit belanja ya enggak kurang sama Bapak Gembala. Duit belanja enggak kurang ya. Apa ya, kurang apa ya nih ya. Nah itu, dari itu, apa, tiroidnya. Nah, tapi saya minta Tuhan, kasih aku Roh Kudus, kasih aku Roh sejahtera, kasih aku Roh sukacita, kasih aku Roh hikmat. Kita ini sudah dimeteraikan, ini milikku. Amin. Jemaat, senang. Jemaat ini loh miliknya siapa? Miliknya siapa? Hah? Tuhan Yesus. Itu luar biasa Tuhan itu. Ya. Milik siapa? Yehova. Yehova. Syama. Yehova. Syama. Allah beserta kita. Amin. Ya. Roh Kudus beserta kita. Nah. Yehova Syama itu menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara, tempat itu bukan tempat sembarangan. Tetapi tempat yang paling indah, yang belum pernah kita temui. Tempat itulah tempat kediaman Tuhan dan tempat para malaikat. Alam, saudara, Tuhan janjikan, ya, aku akan menyediakan tempat, ya, kepadamu. Ya, satu tempat Tuhan kata, tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, kita berada bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau sekarang saudara masih duduk-duduk di sini dengar firman, itu kesempatan yang indah. Berarti tempatnya yang Tuhan janjikan itu belum selesai. Bangunannya belum selesai katanya ya. Ada ibu pendeta lagi khotbah gini, tiba-tiba dulu tempatnya selesai ya. Jadi tinggal Pak, dipanggil Tuhan. Kita itu masing-masing waktu kita Tuhan yang tentukan. Jemaat semua punya waktu sendiri-sendiri yang ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Saya tidak katakan siapa ya, pendeta itu siapa, tapi pendeta yang besar, pendeta yang ternama besar, kalau dia KKR, waduh, yang dari mana saja datang, ya, dengarkan khotbahnya. Satu kali dia ceraikan istrinya, dia selingkuh dengan wanita lain. Lalu dia sakit dipanggil Tuhan. Waktu dia baris, wis kroso, aku ki aduh bener rokok ya apa ini. Tahu dia sadar, dia salah. Ya. Lalu tambah dekat, satu-satu panggil, satu-satu ya. Sapa gitu.
Waktu dekat dia di depannya Tuhan Yesus tak melihat dia. Wah, dia tambah takut. Pas gitu Tuhan bilang gini, kamu kembali lagi, ya. Bertobat. Enak, dikasih kesempatan bertobat. Kamu kembali lagi, bertobat. Lalu dia sadar, dia sakit waktu itu, sembuh saudara. Sejak itu dia berubah. Dia ngaku di hadapan jemaat semua, ngaku sama jemaat yang dia telah melayani. Dia bilang dia dulu pelajarannya dia itu salah tentang pelajarannya tentang apa? Teologi kemakmuran. Itu salah. Jadi orang itu mau sugih gitu ya, kaya gitu. Fokusnya itu ibadah cuma kaya gitu ya. Itu salah. Jemaat dia akui kalau dia itu dulu selingkuh, lalu dia kembali sama istrinya. Dia tidak takut sekarang sekalipun sudah tidak diundang orang, nggak apa, dia tidak takut. Dia sudah lihat orang kalau sudah baris sampai di depan Allah, lalu Allah buang muka, wah itu sungguh-sungguh menakutkan. Itu sungguh-sungguh menakutkan. Ya. Tapi kalau jemaat biarpun tidak kaya, ya, biarpun miskin, hidupnya benar, hidupnya kudus. Yehova Syamah selalu ada bersama dia. Waktu dia di depannya, Tuhan Yesus senyum sama dia. Mari hambaku yang setia dan berkenan, disuruh masuk kemana? Ke surga. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Pagi hari ini firman-Nya adalah Yehova Syamah, Allah hadir. Tuhan, Engkau hadir dalam rumah tanggaku, Engkau hadir dalam pekerjaanku, Engkau hadir dalam hatiku, Engkau hadir di dalam keluargaku, Engkau hadir di dalam studi anak-anakku. Amin. Haleluya. Engkau hadir dalam kehidupan anak-anakku. Saudara, anak-anak sekarang ini kasihan loh. Tantangannya banyak. Ya. Apalagi kena iPad, kena HP itu. Anak-anak itu aduh, HP itu sungguh membantu tapi juga merusak. Berapa anak itu dari kecil sudah dikasih HP. Yang penting pokoknya arek diem, ndak nangis. Lama-lama anaknya matanya rusak jadi kero. Rusak matanya. Susah saudara. Tuhan, Engkau hadir Tuhan dalam hatiku, dalam pikiranku. Supaya pikiran kita, hati kita jangan punya rasa benci, iri, dengki. Aku benci mbak itu. Itu loh ibu itu loh, yang duduk yang sebelah sana itu. Tuh, yang pakai baju merah itu loh. Waduh, benci no itu ibu itu. Benci aku gak benci tau lah Surabaya ya. Benci no gitu. Orang Surabaya lah ngomong tuh loh. Anak nada ya itu. Lah seorang Semarang enggak. Orang Semarang benci no gitu ya. Orang Semarang tuh halus kalau ngomong. Masih benci no gitu. Orang Surabaya benci no. Jangan saudara. Berubah. Karena Yehova Syamah ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau engkau benci, Allah akan lari. Tidak mau Allah dengan dosa. Keluaran 14 ayat 11, Tiongking. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oh, ini Yehova Syamah. Kita diam, tapi Tuhan yang maju perang untuk kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Ibu jemaat dikasih Tuhan. Sekarang kita dengarkan berita itu menakutkan. Saya bayangkan gini. Waktu saya di kamar mandi atau waktu saya masuk ke toilet gitu ya. Saya bayangkan orang yang perang itu gak akan mandi. Ya para saya mandi ya. Menyelamatkan nyawa saja sudah untung jemaat. Gimana makan, kepingin nasi pecel ya enggak bisa. Mungkin berapa hari enggak makan nasi jemaat ya. Perang itu kacau semua. Bagaimana kita misalnya menyarikan keluarga, di mana keluarga kita yang enggak tahu ya.
Aduh, kita ngucap syukur kalau kita di Indonesia masih aman-aman, ya. Jadi jemaat bantu doa untuk tanggal tanggal Februari nanti 24 ya. 14 Februari nanti pemilihan supaya semuanya berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib. Amin. Ya, Tuhan siapkan satu presiden yang takut kepada Allah, presiden yang cinta negaranya, presiden yang cinta kepada rakyatnya. Amin. Kita pilih presiden yang gitu, ya. Tuhan tolong, Tuhan yang carikan, Tuhan yang tunjuk. Ya, kita doa semua sebagai rakyat Indonesia, kita doa, ya, dapat presiden yang baik, yang bagus. Ya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian sedikit renungan firman Tuhan buat kita semua. Kita akan bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Disegarkan kembali, kami diingatkan kembali ya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Jehovah Shammah ya Tuhan. Engkau adalah Allah Immanuel ya Yesus yang selalu hadir dan menyertai setiap langkah hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami mau terus ya Yesus melibatkan Engkau ya Bapa, mengundang Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, di dalam keseharian kami ya Bapa.
di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami ya Tuhan Yesus, di dalam keluarga kami ya Tuhan, di dalam relasi kami ya Tuhan. Kami mau Engkau hadir ya Yesus dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau yang juga berkati ya Bapa hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapi ya Tuhan dengan kesehatan ya Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus dengan tubuh yang kuat ya Bapa, supaya Tuhan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan Yesus, hamba-Mu dapat ya Tuhan memberkati banyak jiwa dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau sebentar juga kami mau memberikan persembahan kami yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi maupun belum dapat memberi ya Bapa. Dan bela ya Tuhan setiap persembahan kami ini dapat ya Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu, memperluas dan memperlebar kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Thank you ya Tuhan. Ini hati kami, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, persembahan doa dapat dijalankan sambil pengumuman saya beritakan. Untuk pengumuman gereja, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Ada ibadah wanita setiap hari Selasa jam 4 sore, dilanjut dengan ibadah doa puasa setiap hari Kamis jam 9 pagi. Lalu setiap Jumat malam jam 7 secara online ada ibadah doa malam. Untuk hari Sabtu ada ibadah kaum muda jam 7 malam, dan hari Minggu ibadah raya hari Minggu setiap hari Minggu jam 7 pagi. Pengumuman lain tidak ada. Mari kita sama-sama naikkan pujian bersama-Mu Bapa. Bangkit berdiri. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, keuangan dan pekerjaan mereka. Tuhan, supaya mereka bersukacita di dalam nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.